Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, jamaah media sosial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masuki puasa di hari yang ketiga. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada kita untuk mengisi hari-hari Ramadan kita di hari selanjutnya dengan penuh iman dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat serta para pengikutnya yang setia di dalam melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman rahimakumullah, Ramadan Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita dengan berbagai fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Oleh karenanya kita harus begitu agresif, gembira dan penuh semangat untuk menyambut dan mengisi Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah sediakan fasilitasnya untuk kita. Yang pertama, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya puasa itu akan menyebabkan seseorang akan meningkat imannya menjadi takwa. Ditambah lagi oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan modal iman dan mengharap ridha Allah, maka dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi fasilitas yang pertama adalah dia adalah sarana bagi kita untuk menuju takwa dan dosa-dosa kita yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, orang yang berpuasa bau mulutnya itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu laksana minyak kasturi, bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi. Tentunya ikhwatul iman tidak usah pada saat berpuasa begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada orang yang berpuasa, bau mulutnya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan yang ketiga, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan puasa itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syafaat bagi orang yang berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya Al-Quran dan puasa itu akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat nanti, puasa akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku, kata puasa, telah menghalangi dirinya dari makan dan minum dari hawa nafsunya, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya aku menghalangi dirinya dari tidur di malam hari, maka izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Dan yang terakhir, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fasilitas yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa adalah fasilitas surga yang khusus
yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, tidak ada yang bisa memasukinya kecuali dia. Kalau orang yang berpuasa itu sudah masuk ke sebuah pintu yang namanya Babur Rayyan, maka pintu itu ditutup dan tidak boleh lagi ada yang masuk kecuali mereka. Berbahagialah orang-orang yang berpuasa. Fasilitas-fasilitas yang Allah berikan, Allah sediakan, insya Allah akan kita rasakan dan kita dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.